Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah di pertemuan hari ini kita mulai membahas bab yang keempat pada halaman 77. Penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala berkata, beberapa karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa karakteristik ciri khas ya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita ketahui agar jangan sampai kita mengaku sebagai seorang Ahlus Sunnah tetapi ternyata akidah kita bukan akidahnya Ahlus Sunnah. Pertama buat kita sendiri, supaya kita bisa tahu mana yang merupakan akidahnya Ahlus Sunnah sehingga kita ambil, dan mana yang bukan merupakan akidahnya Ahlus Sunnah sehingga kita tinggalkan, abaikan. Itu yang pertama buat diri kita sendiri. Yang kedua, untuk orang lain. Maksudnya, agar kita tidak salah di dalam memilih guru. Apakah seorang yang hendak kita jadikan sebagai guru ini akidahnya benar sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jangan sampai kita terjebak pada kecakapan retorikanya misalnya, atau luasnya wawasan dia, namun ternyata akidahnya menyelisihi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian akan membahayakan kita, membahayakan akidah kita. Nah, jadi kita wajib mengetahui karakteristik akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah agar pertama bisa kita terapkan pada diri sendiri. Supaya kita tidak sekedar mengaku sebagai Ahlus Sunnah tapi ternyata akidahnya menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua sekaligus sebagai filter ya, bagi orang-orang yang hendak kita jadikan sebagai guru atau minimal referensi, rujukan. Benarkah ya beliau atau orang tersebut berada di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang ia klaim atau ia akui. Beliau berkata di sini pada paragraf pertama, sesungguhnya orang yang mau berpikir secara objektif, jika dia mau melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan yang ada pada atau di antara umat Islam, umat manusia saat ini, niscaya ia akan menemukan beberapa karakteristik dan ciri-ciri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah Islamiyah yang hak, berbeda dengan yang lainnya. Ini bagi yang mau berpikir secara objektif, secara insaf ya. Dia netralkan dulu hatinya, dia netralkan dulu pikirannya. Dalam kondisi netral saja.
jangan dulu berpihak terhadap ahlu sunnah, jangan dulu menentang ahlu sunnah, netralin aja dulu. Ya. Terus dia amati dan dia pahami pelan-pelan akidah yang didakwahkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Niscaya dia akan mendapati karakteristik berikut ini. Dan itu bisa dijumpai bukan hanya dari orang-orangnya saja, tetapi dari sumber kitab-kitabnya juga demikian. Nah, ini beberapa karakter yang ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar menjadi ciri khasnya, yang nyaris tidak dijumpai dalam manhaj yang lainnya. Ya, nyaris tidak dijumpai dalam manhaj yang lainnya, walaupun yang lain juga mengaku-ngaku. Tetapi kalau dilihat pada kenyataannya ternyata tidak sebagaimana yang diklaim, tidak sebagaimana yang diakuinya, ya. Adapun di antara karakteristik atau ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keotentikan sumbernya. Hal ini adalah karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah semata-mata hanya berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama salaf serta penjelasan dari mereka. Ya. Jadi hal ini pun lagi-lagi bukan cuma sekedar pengakuan sepihak, di mana itu bisa kita buktikan, ya, di dalam banyak karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan umat. Misalnya saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Buku-buku beliau benar-benar sangat identik dengan nukilan-nukilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kalau kita melihat ke Kitab Tauhid saja misalnya, salah satu karya beliau, itu nyaris hampir tidak ada ucapan pribadi. Hanya nukilan ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Di mana sebelumnya beliau sertakan judul pembahasannya, ya. Judul pembahasannya terlebih dahulu, baru kemudian ayatnya atau hadisnya atau ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Sedikit sekali nukilan pribadi beliau yang beliau tuangkan di sana. Kata para ulama juga, itu sekaligus mentarbiyah kita, mengedukasi kita agar kita menjadi seorang muslim yang mengikuti dalil, bukan mengikuti personal, ya. Hingga misalnya kita mempelajari kitab Tauhid yang beliau susun, kemudian kita ingin menjelaskan kepada orang bahwasannya di antara sebab yang menjadikan manusia jatuh dalam perbuatan syirik adalah sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Maka saat kita menjelaskan kepada khalayak, kepada orang lain, itu harapannya bukan kita mengatakan kepada orang tersebut, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan. Harapannya adalah ketika kita menyampaikan kepada orang bahwa sebab di antara sebab terjatuhnya manusia dalam perbuatan syirik adalah sikap ghulu, ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau dalam pembahasan tersebut membawakan ayat di antaranya firman Allah, wa qalu la tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah, jadi kita sampaikan kepada orang bahwa di antara sebab yang membuat manusia jatuh ke dalam syirik itu adalah sikap ghulu. Orang itu mungkin akan balik bertanya, tahu dari mana kamu? Ya. Apa dasar kamu berkata begitu? Harapannya yang menjadi jawaban kita itu adalah apa? Firman Allah dalam surah Nuh, ya. Bukan
Kita jawab itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Ya, beliau cuma bantu menyajikan saja ke kita. Ya. Hingga saat kita menukil, yang kita nukil itu langsung dalilnya. Walaupun bukan berarti ketika kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berarti kita sedang mengesampingkan atau menganggap bahwa penjelasan para ulama itu tidak kita butuhkan. Enggak sama sekali. Kan ada yang nuduh-nuduh kita begitu. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, memang kamu bisa langsung pahami tanpa penjelasan ulama? Loh, memang siapa yang bilang pahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa penjelasan para ulama? Ini bahkan beliau bilang apa di sini, di paragraf ini. Di akhir poin pertama. Serta penjelasan dari mereka. Penjelasan dari para ulama. Kita menjadikan Alkitab was Sunnah wal Ijma' sebagai dasarnya. Kemudian untuk memahaminya tetap menggunakan penjelasannya para ulama, ya. Terus mereka bilang emang kamu bisa ke apotek, ya, langsung ambil obat ini, ambil obat itu, kan kamu nggak bisa, nggak paham. Kamu minimal butuh bantuan dari seorang apoteker minimal. Ya. Itu aja kamu nggak bisa, apalagi untuk memahami ayat Allah, hadis Nabi SAW langsung, lebih nggak bisa lagi pasti kamu. Ya kita sampaikan, loh memang siapa yang bilang bahwa ketika kita mengajak kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, itu kita tidak memerlukan penjelasan para ulama. Nggak ada yang bilang begitu. Ya. Bahkan kita sering sekali menukilkan atau menyampaikan pentingnya peran atau kehadiran seorang guru. Ya. Untuk memahami firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran mutakallimin, pengagung ilmu kalam, ahli bid'ah, kaum sufi yang selalu bersandar kepada akal dan pemikiran atau kepada kasyf, ya, ilmu menyingkap hal yang gaib, ya, menyingkap hal yang gaib, di mana ini mereka yakini bisa untuk didapatkan, untuk diusahakan, ya, bisa mengetahui hal yang gaib. Padahal tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Entah itu gaib mutlak, ya, atau hanya sekedar gaib nisbi. Gaib mutlak itu adalah perkara gaib yang benar-benar tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Tapi gaib nisbi itu perkara yang bersifat gaib secara relatif, ya. Gaib bagi ana, tidak gaib bagi antum. Misalnya, ana nggak tahu berapa duit yang antum pegang sekarang, ya, di kantong ini, nggak tahu. Bagi ana, jumlah uang antum gaib, ya. Tapi bagi antum sendiri enggak gaib. Itu disebut dengan gaib nisbi, relatif. Gaib bagi seseorang, tidak gaib bagi orang lain, ya. Yang tidak bisa diketahui sama sekali kecuali hanya oleh Allah disebut dengan gaib mutlak, ya. Absolut hanya diketahui oleh Allah saja, ya. Nah, seperti ini tidak bisa diusahakan dengan apa? Semedi misalnya, atau dengan puasa apa? Mutih misalnya, ya. Amalia-amalia tertentu nggak bisa. Dan itu sama sekali tidak bisa menjadi dasar hukum, ya. Bersemedi atau betapa, kemudian setelah itu keluar dari apa namanya persemediannya itu dan menyampaikan, kemarin Nabi Khidir datang ke saya, ya, dan bilang saya udah nggak usah sholat lagi aja katanya, ya. Ini nggak bisa jadi
landasan hukum seperti ini. Kalau demikian keadaannya, ya semua orang akan mengaku-ngaku hal yang sama. Ya. Sewali-walinya para sahabat, tidak ada yang melakukan hal-hal yang demikian. Mengaku telah keluar dari kewajiban syariat yang Allah amanahkan, yang Allah bebankan kepada dirinya. Bahkan benar-benar sangat-sangat totalitas di dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewaliannya para sahabat tidak ada yang meragukannya, ya. Mereka tetap menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap meninggalkan larangan-larangan Allah. Padahal terutama mereka yang hadir dalam peperangan Badar, sudah Allah firmankan kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Dan nyatanya nggak ada yang berbuat sesuka hatinya, semua masih jaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar saja ketika diusulkan agar dibukukan Al-Quran, ya, setelah gugurnya banyak penghafal Al-Quran, itu benar-benar nggak langsung diterima dulu usulan itu, usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena saking hati-hatinya, padahal udah dapat perkenan atau izin dari Allah, lakukan semau kalian, apapun yang kalian inginkan. Kalian sudah diampuni, ku ampuni. Ya. Tapi nggak ada yang berbuat berlaku semaunya sendiri. Ya. Coba firman Allah macam gitu ditujukan kepada kita. Wow, sikat semuanya udah. Ya. Udah sekarang mau ngapain aja terserah, bebas. Ya. Udah diampunin, pasti masuk surga begitu. Ya. Kita nggak kayak sahabat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu tidak salah alamat, ya, ketika menunjukkan ucapan itu kepada para sahabat, khususnya mereka yang hadir dalam perang Badar, ya. Khususnya mereka yang hadir dalam perang Badar. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai patokan atau dasar di dalam masalah-masalah yang gaib, ya, tidak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Seperti yang misalnya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa saja yang datang dari Allah. Dan aku beriman sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berdasar mimpi, bukan berdasar ilham dan lain sebagainya, bisikan-bisikan, tidak. Benar-benar semuanya dilandasi dengan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kabar dari Allah ya jalan, kalau enggak ya berhenti. Ya. Demikianlah semestinya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beragama. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' salafus salih, dan penjelasan-penjelasan dari mereka, dari salafun salih ridwanullahi alaihim jami'a. Jadi akidah apa saja yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Ijma'us Salaf, dan penjelasan mereka itu termasuk, ya, apa saja. Jadi akidah apa saja yang bersumber dari selain Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Salaf dan penjelasan mereka itu, maka itu termasuk kesesatan dan kebid'ahan. Sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari yang beliau sebutkan ini. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' salaf, ya, kesepakatan salafun salih, ya, khususnya kesepakatan para sahabat. Sahabat sepakat bahwa yang menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Tidak ada satupun yang menyelisihi, tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada satupun. Maka kesepakatan sahabat ini bisa dipastikan kebenarannya.
Karena tidak mungkin sahabat bersepakat di atas perkara yang batil. Ya, semuanya sepakat bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Tanpa ribut-ribut, tanpa rebut-rebut, semuanya tertuju kepada satu nama yang sama. Ya, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, dan ini termasuk tanda kebenaran risalahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin yang meninggal dunia di mana kepergiannya bisa diterima dengan setenang itu. Ya, tidak ada perebutan kekuasaan, ya. Tidak ada perselisihan. Semuanya langsung sepakat tertuju kepada satu nama yang sama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka ketika ada satu pendapat yang menyelisihi ijma' dalam hal ini, bisa kita pastikan kebatilan pendapat itu. Bisa kita pastikan kesesatan pendapat tersebut. Seperti pendapatnya orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar murtad. Wal'iyadzubillah. Ya. Kalau murtad ya berarti tidak sah kepemimpinannya. Kalau sampai terjadi kepemimpinan yang tidak sah, berarti para sahabat telah bersepakat di atas kebatilan. Dan berarti kalau sahabat telah bersepakat di atas kebatilan, Nabi SAW sudah salah ucap. Nabi berucap apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini, khususnya umat yang pertama, yaitu sahabat, tidak mungkin berijma' di atas kesalahan. Tidak mungkin. Ya, Nabi bilang nggak mungkin. Lah, ini ijma' atas kesalahan. Berarti yang salah mananya nih? Kemungkinannya dua. Kalau nggak ijma'nya, kalau nggak sabdanya. Dan dua-duanya sama-sama kesalahan yang fatal. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar murtad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ya, mereka menjadikan laknat terhadap Abu Bakar sebagai ibadah yang mereka bertaqarrub dengannya kepada Allah. Kalau Abu Bakar, na'udzubillah min dzalik, benar murtad, kemudian jadi pemimpin, berarti kepemimpinannya tidak sah. Berarti para sahabat telah berijma' di atas sesuatu yang salah. Telah berijma' di atas sesuatu yang mungkar, yang batil. Padahal di sisi lain Nabi SAW sudah mengatakan, umatku tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan. Berarti yang salah mananya nih? Apa sabdanya Nabi SAW? Apakah ijma'nya? Dua-duanya nggak mungkin salah. Ya, sama-sama berkonsekuensi pada konsekuensi yang batil. Ya, keyakinannya orang-orang Syiah tersebut bisa dipastikan adalah keyakinan yang sesat lagi menyesatkan. Karakter yang kedua, berpegang teguh kepada prinsip taslim, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar taslim, ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dalam apapun yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, salah satu contohnya misalnya, dalam kesepakatan Hudaybiyah, di mana di antara salah satu butir kesepakatannya adalah bahwa di antara dua kubu ini, kaum muslimin dan orang-orang musyrikin mengajukan satu poin yang harus disetujui. Apa poin tersebut? Bahwa siapa saja yang dari mereka mendatangi kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin, harus disuruh kembali. Harus disuruh kembali, jangan terima dia. Suruh dia kembali kepada kami. Tapi kata mereka, siapa saja yang datang dari kaum muslimin ke tempat mereka, tidak boleh atau tidak harus dikembalikan. Boleh ditahan. Ya, boleh ditahan. Kalau diminta tapi nggak dikasih, boleh-boleh saja. Poin ini kira-kira menguntungkan atau merugikan kaum muslimin? Merugikan, ya. Kalau ada orang kafir dari Quraisy misalnya, musyrik Quraisy yang meninggalkan mereka dan bergabung dengan kaum muslimin, harus disuruh pulang. Nggak bisa kamu, pulang sana balik. Ya. Tetapi kalau ada seorang dari kubu kaum muslimin yang bergabung kepada mereka, nggak usah disuruh balik. Biar tetap di sana, bahkan bisa ditahan. Ya.
Ah, ini kan poin merugikan. Kata salah seorang sahabat, ya, kalau saya bisa, saat itu saya berpikiran kalau saya bisa untuk membantah keputusan Rasulullah yang telah menyetujui poin itu, ingin sekali rasanya saya membantah. Tetapi apa? Saya nggak bisa. Ya, itu sudah menjadi keputusannya Rasulullah SAW. Berarti sahabat ini apa? Taslim. Ya, secara logika dia, secara logika beliau sahabat ini, poin tersebut merugikan kaum muslimin. Tapi kok disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi karena itu sudah menjadi keputusannya Rasulullah SAW, maka sudah sami'na wa ta'na. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Ya, hanya ikut menerima keputusan Rasulullah SAW tersebut, yang kemudian ternyata baru saya sadari bahwa di balik poin yang saya kira merugikan kita semua itu ada maslahat besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kami, yang kemudian berakhir dengan peristiwa Fathu Makkah, ya. Dan sebelum Fathu Makkah itu keamanan benar-benar dirasakan oleh kaum muslimin, ya. Hingga akhirnya kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa tekanan, intimidasi dan lain sebagainya. Bahkan kaum muslimin pun bisa juga menyebarkan Islam dengan begitu leluasanya. Di satu poin yang tampaknya merugikan itu ternyata banyak maslahat yang kemudian didapatkan karena taslim kepada keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena berserah tunduk kepada keputusannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akidah merupakan masalah yang gaib, dan hal yang gaib itu hanya tegak dan bersandar kepada kepasrahan, taslim, serta keyakinan yang mutlak kepada Allah, sepenuhnya mutlak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hal tersebut adalah apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wajib diterima dan diyakini sepenuhnya dalam bab apapun itu. Ya, salah satu contohnya dalam babul asma'i was sifat. Ya, di mana dalam hal ini banyak kaum muslimin yang tidak taslim terhadap kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkabarkan bahwa Allah punya wajah, dia ingkari. Maksudnya bukan wajah, maksudnya adalah ini dan itu. Jelas-jelas Allah bilang Allah punya wajah, dia ingkari, kemudian dia alihkan ke makna yang lain. Allah bilang Allah punya tangan, dia ingkari, dia alihkan ke makna yang lainnya. Ini kan berarti enggak taslim terhadap kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Mana syahid atau poin utama daripada ayat ini, yaitu ketika Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah. Di mana beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Iman biwujudillah, al-iman birububiyatillah, al-iman bi uluhiyatillah, wal iman bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Iman dengan wujud Allah, Allah itu ada. Kedua, iman terhadap rububiyahnya Allah. Ketiga, iman terhadap uluhiyahnya Allah. Dan keempat, iman terhadap asma dan sifatnya Allah. Apa aja tadi? Pertama, wujud. Kedua, rububiyah. Ketiga, uluhiyah. Dan keempat, asma dan sifatnya. Mencakup 4 ini. Tidak boleh dipilih-pilih 1, 2, 3, saya imani keempat nanti dulu. Nggak bisa. 4-4-nya harus diterima semuanya. Ya. Wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya Allah. Perintah Allah mengimani Allah Subhanahu wa taala berarti Allah juga memerintahkan kita untuk mengimani 4 hal ini. Ya, 4 hal ini tidak dipilah-pilih, tidak beda-bedakan. Ya. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasulnya.
Dan salah satu konsekuensi iman kepada Rasulullah SAW adalah beriman dengan segala hal yang beliau kabarkan. Dan termasuk hal yang beliau kabarkan adalah kabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai ad-dunya." Rabb kita turun ke langit dunia. Yang mengkabarkan hal ini siapa? Rasulullah SAW. Jika kita benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, imanilah juga kabar yang beliau sampaikan. Apapun kabar itu, termasuk kabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita membenarkan, mempercayai kabar beliau SAW tentang kisah umat-umat terdahulu, misalnya kisah apa? Ashabul Ukhdud misalnya. Itu kan beliau yang mengkisahkan dalam hadis yang sangat panjang atau cukup panjang. Itu kita percayai hadis atau kisah tentang Ashabul Ukhdud. Maka kabar tentang sifat Allah yang datang dari beliau juga mestinya kita percayai. Jangan dibeda-bedakan. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh kita beriman terhadap kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan di antara konsekuensi iman terhadap Al-Qur'an adalah iman terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an apa saja? Banyak. Ada hukum-hukum, ada kisah-kisah, ada kabar. Ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an semuanya kita percaya tanpa ragu. Kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Itu semua kita percaya tanpa ragu sedikit pun. Kalau ditanya kenapa kamu percaya? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lah, juga yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kabar tentang sifat Allah. Itu harusnya juga kamu percayai. Kenapa? Karena itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jangan dibeda-bedakan. Karena baik kisah-kisah tentang umat terdahulu, baik kabar-kabar tentang sifat Allah, dua-duanya sama-sama disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dua-duanya sama-sama disebutkan di dalam Al-Qur'an. Taslim merupakan ciri dan sifat orang yang beriman, yang karenanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, yang menjadi syahid atau poin utama dalam ayat ini adalah ketika Allah memuji orang-orang yang beriman kepada perkara gaib yang Allah kabarkan, walaupun enggak masuk di akal mereka. Ya, walaupun enggak masuk di akal mereka. Berarti mereka punya sikap apa? Taslim, tunduk, berserah kepada apa yang Allah kabarkan. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Seseorang yang menyikapi kabar peristiwa Al-Isra wal Mi'raj benar-benar dengan taslim at-tam, ketundukan sempurna. Ketika ada orang-orang kafir Quraisy datang ke rumah beliau dan bertanya, "Kamu sudah dengar belum apa yang diceritakan oleh kawanmu itu?" Maksudnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Memang ada apa? Beliau belum dengar rupanya. Kawanmu itu bilang bahwa dia di Isra dan Mi'rajkan, begini dan begitu, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ke-7. Kemudian Abu Bakar mengkonfirmasi ulang, benarkah beliau berkata begitu? Maka orang-orang yang bertanya tadi mengiyakannya dan memastikannya, iya kawanmu bilang begitu. Maka beliau meresponnya dengan berkata yang kurang lebih maknanya, jika memang benar itu yang beliau kabarkan, aku mempercayainya. Bahkan hal yang lebih mustahil daripada itu pun kalau beliau yang kabari, aku percaya. Ya, bukan berarti Abu Bakar itu bukan berarti orang yang gak logis, bukan. Abu Bakar orang yang sangat logis.
Salah satu bukti bahwa Abu Bakar seorang yang sangat logis, sedari kecilnya nggak pernah nyembah berhala. Nggak pernah minta-minta sama berhala, nggak pernah. Karena beliau paham berhala ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tetapi ketika akalnya sudah dihadapkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, beliau kesampingkan akalnya. Beliau taslim terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadikanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sebagai qudwah bagi kita di dalam merespon setiap kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun mungkin enggak masuk di logika kita, enggak sesuai dengan selera kita, ya. Itu semua kesampingkan, ya. Karena itu semua bukan menjadi dasar bagi kita di dalam menjalankan agama ini, di dalam beribadah dan di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang gaib itu tidak dapat diketahui atau dijangkau oleh akal manusia, ya. Gaib yang bersifat mutlak ini benar-benar enggak bisa diketahui. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah membatasi diri di dalam masalah akidah kepada berita dan wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Kalau bisa ditambahi kata saja di akhir ini mungkin bagus, ya. Benar-benar yufidul hasr, ya, sebagai pembatasan saja. Dalam babul asma wa sifat juga, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan babul asma'i tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah. Ya, bersifat tauqifiyah, yaitu benar-benar taslim kepada dalil. La majala lil aqli fiha. Akal tidak punya peluang untuk ikut-ikutan di dalam bab nama-nama Allah. Baik untuk menetapkan sebuah nama atau untuk menafikan sebuah nama. Akal enggak punya kesempatan. Akal enggak punya peluang sama sekali. Murni hanya menetapkan nama yang Allah tetapkan, dan murni hanya meniadakan nama atau sifat yang Allah tiadakan. Oleh karenanya dalam pembahasan al-asma wa sifat juga ada sebagian sifat yang beliau sampaikan sikap kita tawakuf. Tawakuf itu abstain. Tidak kita tetapkan, tidak juga kita nafikan. Mengapa? Kita tidak menetapkannya karena tidak adanya dalil yang menetapkan sifat itu. Dan mengapa kita tidak meniadakannya saja kalau begitu? Karena tidak ada dalil yang meniadakannya. Tawakuf. Ya, tengah-tengah. Tidak kita tetapkan, tidak kita tiadakan. Salah satu contoh yang beliau sebutkan adalah sifat jihah, arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arah ini tidak ada dalil yang menetapkannya, maka tidak kita tetapkan, dan tidak ada dalil yang menafikannya, maka tidak kita nafikan. Ya, secara lafaz kita tawakuf. Tawakuf itu tidak kita apa-apakan. Tapi secara makna kita perinci. Apa yang engkau maksud dengan arah bagi Allah Subhanahu wa taala? Jika dia menjelaskan arah yang dimaksud bagi Allah Ta'ala adalah makna yang benar sebagaimana penjelasan dalil-dalil yang lain, maka diterima. Misalnya, ente maksudnya apa? Mengatakan Allah itu punya atau jihad itu ditetapkan bagi Allah. Maksud saya lafaz jihad itu ya arah atas. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di arah atas, ya. Kalau ini yang dia maksud, maka benar, diterima. Mengapa? Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan kepada benarnya kesimpulan dia atau maksud dia, bahwasanya Allah ada di atas, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Langit adanya di mana? Di atas. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Naik itu ke arah mana? Ke arah atas. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkan itu dari mana ke mana? Dari atas.
Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di arah atas. Nah, kalau ini yang dia maksud, maka diterima. Tetapi kalau yang dia maksud dengan lafaz jiha atau arah itu adalah makna yang batil, misalnya Allah Subhanahu wa taala lafaz jiha adalah sifat yang ditetapkan bagi Allah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala terliputi ya oleh arah tertentu, maka kita katakan tidak, makna ini batil, makna ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang meliputi dirinya, tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menjadi syahid atau inti daripada penjelasan ini adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah benar-benar taslim terhadap dalil. Bahkan sampai dalam bab nama-nama dan sifat Allah, di mana kedua bab tersebut atau di mana bab tersebut termasuk perkara yang bersifat gaib bagi kita. Kita nggak tahu nama apa yang paling layak bagi Allah kecuali Allah yang ngabarkan sendiri. Ya, kita nggak tahu apa nama atau sifat yang tidak boleh bagi Allah kecuali Allah kabarkan sendiri. Ya, kecuali sifat yang kurang jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala nafikan dirinya dari sifat-sifat yang kurang, sifat cacat, ya, sifat-sifat yang negatif dan seterusnya Allah jelas nafikan. Tapi untuk menetapkan kita tidak bisa sembarangan, benar-benar hanya bermodalkan dalil saja. Kalau tidak ayat berarti hadis. Kalau ada ya kita tetapkan, kalau tidak ada ya tidak berani kita tetapkan, walaupun nama atau sifat tersebut mengandung makna yang positif, ya, mengandung makna yang positif, ya. Misalnya mumtaz misalnya, ya. Mumtaz itu kan istimewa, artinya spesial. Itu kira-kira mengandung nama yang positif atau negatif? Positif. Tapi bolehkah langsung kita jadikan sebagai nama bagi Allah? Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menamai dirinya dengan mumtaz, ya, tidak pernah menamai diri dengan mumtaz. Menamai anak misalnya dengan Abdul Mumtaz enggak bisa, ya. Mumtaz bukan termasuk namanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melapangkan akalnya dengan taslim. Ya, tidak membuka dirinya dengan taslim, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula menyelamatkan akidah mereka dengan ittiba. Dan mereka menghalangi kaum muslimin yang awam berada pada fitrah yang telah Allah ciptakan bagi mereka. Jelas menghalangi. Fitrah kaum muslimin itu Allah ada di atas. Bahkan fitrah manusia secara umum meyakini bahwasanya Allah ada di atas, ya. Bahkan ketika seseorang berada di atas pesawat pun di ketinggian yang luar biasa, kalau dia dalam kondisi darurat, dia tetap berdoa mengarah ke arah atasnya lagi, ya. Kalau kita kan di bawah nih sekarang. Nauzubillah min dzalik, kita sedang dalam penerbangan. Kemudian naudzubillah min dzalik terjadi apa tuh turbulensi atau apa itu istilahnya, ya. Kondisi yang darurat sampai selang oksigen itu keluar misalnya, pasti yang beriman kepada Allah akan berdoa, ya. Dan berdoanya tetap hatinya mengarah ke arah atas, ya. Padahal dia sekarang ada di atas. Ya. Itu merupakan fitrah, ya, yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi juga. Tetapi mereka itu menghalangi kaum muslimin untuk menerima fitrahnya tersebut, ya, bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Sudah isya ya? Taib, sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya, poin ketiga dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.